Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Rini Lauli. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terkini dan isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat. Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Pemirsa, sebanyak 465 honorer P3K menerima SK Bupati tentang pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 2 tahun 2022. Selasa 31 Mei 2022 di halaman SMP Negeri 2 Siantar, Jalan H. Ulak Masinaga, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Tenaga guru tahap 2 di lingkungan pemerintah Kabupaten Simalungun tahun 2022 bertempat di SMP Negeri 2 Siantar, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun pada tanggal 31 Mei 2022. Yang terhormat Bapak Bupati Simalungun, izinkan saya melaporkan kegiatan penandatanganan perjanjian kontrak kerja dan sekaligus penyerahan surat keputusan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tenaga guru tahap 2 di lingkungan pemerintah Kabupaten Simalungun. Guru penerima SK tersebut terbagi atas guru SD dengan rincian guru kelas sebanyak 420 orang, guru penjas orkes 5 orang, dan guru SMP dengan rincian guru bahasa Indonesia 19 orang, guru bahasa Inggris 5 orang, guru bimbingan konseling 1 orang, guru IPA 1 orang, guru matematika 5 orang, guru penjas orkes 3 orang, dan guru PKN 6 orang. Diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara berlangsung dengan lancar. Dihadiri langsung oleh Bupati Simalungun Radiapoh Sinaga, Kepala Badan Kepegawaian Simalungun Sudiahman Saragi, Kepala Dinas Pendidikan Simalungun Jokson Silalahi, Kepala Dinas Kesehatan Edwin Simanjuntak, anggota DPRD beserta staf lainnya. Dalam bimbingan dan arahannya, Bupati Radiapoh mengatakan bahwa pengabdian memiliki nilai yang sangat luar biasa. Tidak perlu mengeluh dan merintih. Di dalam dunia pendidikan, ketika kita mengabdikan diri pasti mendapat keuntungan ganda. Pada kesempatan itu, Radiapoh mengungkapkan kesannya saat sidak pada hari itu juga ke SD Negeri Perumnas Batu 6. Dia bertanya pada seorang murid jawaban 3 kali 6, namun tidak paham. Radiapoh menilai hal itu sangatlah miris. Calistung atau baca tulis hitung semestinya harus dipahami minimal kelas 1 SD. Itu tugas Bapak Ibu sekalian. Saya tidak sungkan-sungkan memberhentikan kalau masih ada anak didik kita yang belum lulus calistung, karena anak didiklah yang melanjutkan tonggak estafet kepemimpinan. Perubahan tatanan kehidupan yang drastis bisa kita lihat anak-anak di lingkungan sosialnya tidak tertata lagi. Maka dari situlah ketekunan, keuletan, dan kesabaran kita dibutuhkan, tegas Radiapoh. Karena dengan pendidikan akhlak dan karakter kita berubah. Pada kesempatan itu, Radiapoh meminta dengan tegas kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk mengkaji ulang kurikulum. Jangan hanya dibuat semacam program yang harus dilewati, namun harus dipertajam dan dieksekusi. Radiapoh meminta kepada seluruh guru agar membekali anak dengan intelek serta mampu membangun, merubah wajah Simalungun dalam bidang pendidikan. Karena pendidikan sangat penting dan vital. Saya yakin dengan mendapatkan penghargaan ini, Bapak Ibu bisa mengubah wajah Simalungun, ucap Radiapoh. Simalungun butuh dukungan. Untuk itu mari kita belajar. Walaupun kita sebagai guru, ingatlah bahwa setiap saat detik dunia ini berubah. Kepada media, Radiapoh mengatakan bahwa dengan penyerahan SK tersebut, putra-putri Simalungun bisa lebih berjuang lagi untuk berkontribusi bagi pendidikan di Kabupaten Simalungun. Ya, baik. Hari ini tentu hari yang sangat bersejarah yang dinantikan oleh putra-putri terbaik Simalungun ini, di mana mereka mendapatkan SK pengangkatan P3K. Di mana sekian lama mereka berjuang. Sampai ada tadi saudara kita yang umurnya sudah mencapai 58 tahun. Dan pengabdiannya tinggal 2 tahun.
Tetapi seperti itulah kecintaannya buat dunia pendidikan di Kabupaten Simalungun. Sampai umurnya yang ke-58 masih bertahan, ya. Kemudian acara hari ini berjalan dengan baik semuanya. Kita awali tadi pagi untuk memberikan kontribusi di Kecamatan Siantar ini dengan Marharuan Bolon, bergotong royong mulai tadi dari Gedung Juang sampai sepanjang Jalan Asahan ke Perumnas sampai kepada tempat ini. Tentu dengan mendapatkan SK pengangkatan ini, saya percaya dan yakin bahwa para putra-putri yang sudah mendapat SK ini bisa lebih berjuang lagi mengabdi untuk berkontribusi dalam dunia pendidikan di Kabupaten Simalungun. Itu harapan kita bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Apa upaya pemerintah dalam menciptakan pendidik yang berkualitas di Kabupaten Simalungun, Pak? Ya, tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa kita juga tidak luput dari dampak COVID-19, di mana sudah hampir 3 tahun ya, kita tidak bertatap muka di dalam proses belajar. Ke depan ini kita harus membuat suatu terobosan bagaimana para pendidik kita supaya mereka itu langsung jemput bola, mungkin sampai ke rumah mereka masing-masing, ke rumah anak didik kita. Demikian juga proses tatap mukanya juga, proses belajarnya. Ke depan ini kita akan membuat suatu konsep, bukan lagi mulai dari Senin sampai Jumat, tetapi kita buat seperti dulu, mulai dari Senin sampai Sabtu, supaya semua waktu itu bisa dipakai untuk membina anak-anak kita yang selama ini sudah sangat jauh ya dari kualitas pendidikan yang tidak sesuai lagi dengan kurikulum yang mereka dapatkan. Demikian, terima kasih. Oke Pak, terakhir izin, apa pesan dan harapan kepada masyarakat agar peduli terhadap pendidikan? Ya, harapan kita tentu para guru, para pendidik ini tidak cukup ya. Mereka hanya melihat, ya, memperhatikan para anak didik kita. Saya juga minta kepada seluruh orang tua supaya ikut juga memperhatikan anak-anak kita, membimbing mereka, mengajari juga mereka. Karena para guru juga punya keterbatasan dari sisi perhatian, sisi waktu. Harapan saya, harapan kita tentu para orang tua, bapak dan ibu, saya yakin dengan kebersamaan kita, dunia pendidikan di Kabupaten Simalungun bisa terangkat kembali seperti masa-masa yang lalu. Terima kasih. Salah satu guru honor yang sudah mengabdi selama 28 tahun lamanya, Bisman Manik, mengaku bangga dan berkomitmen memberikan yang terbaik dalam mencerdaskan anak bangsa. Guru yang ditempatkan di SD Negeri 091450 Bahtungguan Dolok Panribuan tersebut berharap agar seluruh guru di Kabupaten Simalungun memberikan yang terbaik untuk anak bangsa. Hal senada juga diungkapkan Rista Sari Purba. Ia merasa bahagia di mana saat ini dia ditempatkan di SD Negeri Marihat Bayu dan siap untuk memberikan perhatian bagi anak didik di Simalungun. Kesannya ada, kemudian ada yang menarik, ada yang suka, ada yang duka, banyaklah. Tapi walaupun demikian bisa selama 28 tahun saya mengabdi. Dari dulunya sekolah saya itu swasta, kemudian diresmikan dengan menerima honor yang minim, tapi saya puji Tuhan semangat terus dalam menjalankan tugas. Walaupun di bawah standar upahnya, tapi saya dengan tulus hati memberikan yang terbaik kepada putra dan putri bangsa ini. Walaupun di dalam skop yang kecil, tapi sampai sekarang sudah banyak yang berhasil, bahkan menjadi atasan saya di sekolah tersebut, mantan murid saya. Itu suatu kebanggaan bagi Bapak, iya, sebagai dan pengabdi di iya, Indonesia ini, iya, betul, di Kabupaten Simalungun. Iya. Lalu apa tanggapan Bapak terhadap pernyataan Bupati tentang anak didik itu harus digenjot dalam belajar? Ya, benar, karena berdasarkan ilmu itulah seperti yang diungkapkan Bapak Bupati tadi, dapat mengubah karakter daripada setiap bangsa, terutama secara khusus di Kabupaten Simalungun. Memang sangat miris tadi ada
siswa yang kelas 3 SD belum bisa membaca atau membaca calistung, membaca, menulis dan berhitung. Ya, langkah yang bisa kita laksanakan untuk mengantisipasi supaya jangan terulang hal yang demikian, sebaiknya semua anak masuk ke PAUD. Itulah langkah pertama. Kemudian di tingkat SD, ya, kita harus benar-benar memberikan pembelajaran secara khusus yang 3 tadi, membaca. Tentunya hari yang berbahagia. Bagaimana perasaannya menerima SK? Puji Tuhan, luar biasa. Saya sangat senang sekali. Dimana hal ini yang saya tunggu kurang lebih sudah 15 tahun. Luar biasa, saya sangat senang. Bisa ditunjukkan SK-nya, Bu? Bisa. Ini SK-nya. Hari ini saya sudah sah menjadi ASN P3K. Sah. Bisa diceritakan, Bu, bagaimana penantian selama 15 tahun menjadi honor? Iya, saya memijak Kota Siantar ini tahun 2008. Saya ke Kota Siantar karena saya ikut sama suami. Awalnya saya honor di Medan, tapi di Siantar ini saya mulai 2008. Saya honor awalnya di yayasan. Di yayasan saya bekerja awalnya dengan gaji 175 awalnya. Setelah berapa tahun di yayasan, saya mengundurkan diri, saya kembali masuk di SD Negeri Mariat Baris. Di situ saya juga awalnya honor dengan gaji 200. Setelah itu di tahun 2017 saya masuk guru PTT di tahun 2017. Jadi apa, Bu, terkait dengan arahan dari Pak Radiapo tadi untuk mencerdaskan anak bangsa dalam menuntaskan calistung ya, Bu, minimal di kelas 1 SD. Gimana, Bu, langkah-langkahnya yang akan Ibu lakukan? Iya, terima kasih. Masalah pendidikan di sekolah, masalah calistung sebenarnya kalau dikatakan untuk tanggung jawab guru 100% dalam hal membaca, sebenarnya itu tidaklah bisa dikatakan 100%, karena soal belajar itu di sekolah paling itu, Bu, ada 40%, karena kalau apa kan dari jam bikin tengah 8 sampai bikinlah sampai kurang lebih jam 12 itu bisa berlangsung dengan baik. Anak itu bisa dikatakan bisa dapat efektif belajarnya apabila ada kerjasama antara guru dan orang tua. Saya melihat di sekolah saya sendiri aja ya, Bu, ya, masih banyak kebanyakan orang tua yang sangat-sangat kurang perhatian dengan anaknya. Maka oleh sebab itu, supaya dapat pendidikan yang baik dan efektif, ada kerjasama antara guru dan orang tua. Jadi orang tua pun juga ya, Bu, ya? Iya, maunya orang tua di rumah juga lebih memantau anaknya. Di sekolah saya juga masih banyak orang tua yang tidak perlu diri dengan PR, Bu. Jadi kalau anak itu sering dilatih di sekolah, dilatih di rumah, saya yakin anak itu akan cepat membaca. Horas, Simalungun Jaya. Terima kasih. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Rini Lauli, Ezra Manihuruk, Monalisa TV mengabarkan.